Oke, kali ini kita akan membongkar sedikit deck Dracula Mihawk ya. Dracula Mihawk yang mana punya cost punya cost leader 5000 nyawa 5, punya dua efek. Efek pertama, kalau musuhnya bertipe slash juga, dia nambah 1000 sebagai bukti bahwasannya dia adalah pendekar pedang terkuat di dunia. Kemudian yang kedua adalah saat giliran kita, satu kali per giliran kita boleh ngeres satu kartu kita, kemudian kita bakal naikin 3 down kita. Tapi dengan syarat ada kartu cost 5 di field ya, baik punya kita pun punya musuh. Oke, adapun seperti kartu deck hijau lainnya, nah itu bos karakternya itu ada Beppo, Law and Beppo. Jadi ketika turun dia nge-freeze, rest dan nge-freeze satu karakter. Kemudian kalau ada dua rested karakter di tempat musuh, maka karakter leader kita nambah 2000. Nah, ini jadi pertahanan yang cukup baik ya, bertahan dan menyerang. Kemudian cara mainnya adalah tentunya kita pakai nyerang-nyerang biasa aja, kemudian digabungkan dengan kartu nge-freeze kita, freeze kita. Jadi kalau yang sedikit dulu ya, untuk kartu pertahanan kita ada deck controlnya atau deck freeze-nya itu ada Electric Luna. Jadi 7 cost ke bawah itu bakal tidur semua. Kemudian ini juga ada Carrot, ketika on play ataupun menyerang, dia bisa nge-freeze satu karakter musuh. Oke. Kemudian kita jelasin satu-satu kartunya. Yang pertama ada Apo, ini sebagai counter aja. Ini kartu searcher kita, ada Perona, dia bisa nyari kartu tipe slash dan event card. Nah, jadi ini bersinergi karena banyak kartu event dan kartu event. Kartu slash dan kartu event. Kemudian ada Kid and Killer, searcher juga tapi khusus Supernova. Karena memang beberapa kartu kita ada Supernova. Seperti ini ya, si Zoro dan Beppo. Nah, itu kita pengen nyari itu dengan Supernova. Nah, kemudian dia ketika musuh menyerang dia bisa membuang dirinya sendiri, kemudian naikin satu down. Ini penting buat counter kayak gini ataupun ini. Nah, buat ngebantu counter. Kemudian ada tipe menyerang saya, itu ada Mihawk digabungkan dengan dua kartu ini, Zoro dan Kinemon. Jadi ketika ada kurang dari dua or less ya, berarti kalau cuma ada satu, kalau ada satu karakter efeknya bisa berguna, satu atau nol. Nah, ini bisa efeknya bakal keluar, dia bakal masuk kemudian manggil Zoro ataupun Kinemon. Nah, tipe slash kemudian si Zoro-nya bakal bangun, kemudian bakal jadi penyerang kita, atau Kinemon juga bisa bangun. Plus kalau Kinemon ada bonus setup Tridon ketika aktif, ketika turun. Kemudian kalau KO ngeres, kalau Zoro di setiap akhir giliran dia bakal berdiri. Ini bakal bersinergi dengan kartu si ini nanti buat defend. Kemudian selain itu dia juga bisa counter ya. Ini counter 2000, ini counter juga. Nah, kemudian ada Carrot juga, ketika on play dan menyerang tadi bisa nge-freeze satu karakter musuh yang rested. Nah, kemudian kartu menyerang kita itu ada Smoker, kekuatan utamanya itu Benis. Kemudian dia bisa ngaktifin satu down yang rested. Tapi perlu diperhatikan, setelah itu naik, maka karakter efek lain yang punya sinergi sama, yaitu mengaktifkan rested down itu bakal terkunci. Jadi cuma dia aja yang bakal dipakai terakhir. Nah, tapi kalau karena ini leader jadi nggak terpengaruh efek dari Smoker. Kemudian ada kartu blocker kita, on play-nya ketika turun dia bisa naikin 4. Jadi cukup gratis ya, cukup gratis, setengah harga, bayar setengah harga 8 cost, kemudian naikin 4. Jadi tinggal berapa itu, 4 cost ya. Tapi syaratnya cuma bisa main kartu 7 ke bawah gitu. Karena memang 10 kurang 8 6 ya, 6 kemudian tambah 4 cuman 4 tambah 2 6. Nah, 10 kurang 8 tambah 4 6. Nah,
jadi cuma bisa 6, tapi karena kartu efeknya ini juga nggak bisa, jadi percuma sih gitu. Jadi emang biasa aja lah gitu. Kemudian Beppo kita tadi sudah jelaskan, restart nggak nge-freeze plus 2000 karakter kalau ada 2 restart karakter musuh. Kemudian ada Demonic Aura 9 Sword Style Asura Deadman Scheme. Nah, ini main terakhir-terakhir sangat berguna ya. Kita bisa nidurin 4 reset down. Kemudian kita bakal matiin atau ngerestin 2 kartu. Baik itu kartu down ataupun kartu karakter. Nah, ini penting karena ada kartu-kartu yang counter di tangan kan, event-event itu di tangan. Nah, ini bisa di counter. Kemudian selain itu dia bisa jadi counter 3000 saat giliran musuh. Ini counter 4000, tapi selain satu down dia juga harus nidurin satu restart karakter atau satu card lah, mau leader kek, mau stage kek, apa pokoknya satu card bebas. Kemudian ada Electric Luna sebagai kartu nyentrum nge-freeze. Kemudian ini ada kartu Coffin Boat sebagai kartu stake kita, dan sangat bersinergi dengan kartu si Mihawk karena dia mau nidurin satu kartu setiap giliran, dan dia di akhir giliran bakal naikin satu down kita. Nah, enak kan, jadi sangat bersinergi. Kemudian saat on play draw satu kartu. Oke. Selain itu banyak sih model-model dari kartu Mihawk ini. Ada yang pakai deck Supernova ya. Jadi isinya Supernova semua. Ada yang pakai ini tapi karena kena block nggak bisa. Bisa pakai ini juga Killer. Kemudian ada yang pakai Bonnie juga. Bonnie karena Supernova gampang dicari oleh dua ini ya. Ini buat nidurin nge-freeze, ini buat ngeblocker. Kemudian ada yang pakai allow juga gitu, jadi blocker di akhir giliran apa kalau tinggal satu. Kemudian ada kartu karakternya pakai ini juga ada, yaitu nge-freeze juga dua kartu musuh. Kemudian juga jadi counter 3000. Nah, itu. Kemudian siapa lagi, ada yang pakai Cavendish juga ada gitu. Banyak sih kartu-kartu yang lainnya. Coba kita cari kartu-kartu slash ya. Ini juga ada yang pakai ini Koshiro, jadi cukup fleksibel ya kartu-kartu dari ini. Dia yang pakai ini juga perlindungan, kemudian attack juga gitu. Banyak kartu yang bisa dimasukkan. Kemudian bos-bos karakternya juga ada yang pakai Sensh karena ada yang dikombinasi dengan freeze mungkin langsung di KO. Kemudian ada yang juga pakai Mihawk ini. Mihawk ini juga bikin satu karakter nggak bisa nyerang. Kemudian ada juga pakai section ini karena efeknya langsung bisa keluar karena bisa di rested gitu ya. Banyaklah kartu-kartu lain yang bisa dikombinasikan dari si Mihawk ini karena memang kartunya cukup fleksibel dan tidak ribet gitu ya, tidak butuh syarat-syarat khusus, dan banyak kartu-kartu pendukung lainnya gitu. Ada yang pakai Kikono juga karena dia kan enter langsung naik terus, jadi bisa dipakai kapan aja. Bersinergi lah dengan kartu-kartu yang lain. Itu aja. Silakan kalau kalian punya deck sendiri, silakan dipakai dan cocok-cocokan dengan playstyle-nya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.